labbaik innal hamda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, para subscriber, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap lancar ibadahnya, apalagi kita berada di tanah suci Makkahul Mukarramah, atau juga kita berada di bulan yang suci yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah kita tetap istiqomah, ibadah-ibadah kita tetap mampu untuk kita menjalankan keistiqomahan ini, meningkatkan ibadah-ibadah kita, baik teman-teman yang berada di tanah suci Mekah, juga yang berada di luar tanah suci Mekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-terus diberi kemampuan, diberi keistiqomahan dalam melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyak sekali ibadah, beda sekali ibadah pada bulan Ramadan, pada bulan suci Ramadan ini luar biasa. Sangat semangat orang-orang muslimin, khususnya yang ada di tanah suci Makkahul Mukarramah, luar biasa. Masjidil Haram pun tidak mampu untuk menampung para jamaah-jamaah untuk sholat tarawih, ada juga yang sholat tahajud dan sholat malam. Mudah-mudahan dengan kegigihan kita berada di bulan suci Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala yang setimpal. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kepada seluruh teman-teman sekalian yang hari ini melakukan ibadah umroh, dan juga orang-orang yang ingin melakukan ibadah umroh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala disegerakan untuk berada menginjakkan kaki di tanah suci Makkahul Mukarramah ini. Dan bagi teman-teman yang melakukan ibadah umroh, mudah-mudahan dijadikan umroh yang makbul, sehingga kita mendapatkan surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lepas dari itu teman-teman, kita harus sedikit tahu kejelasan atau hukum kejelasan daripada orang melakukan ibadah umroh ini seperti apa. Orang melakukan ibadah umroh ini hukumnya seperti apa? Apakah sunnah? Apakah wajib? Apakah seperti apa? Tentunya pastinya ada keterangan daripada ulama, ada dalil baik daripada Al-Quran, juga dalil daripada hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrah lillah. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini salah satu dalil bahwa umroh ini hukumnya sama dengan melakukan ibadah haji, yaitu wajib teman-teman. Umroh wajib. Kalau orang melakukan ibadah haji itu wajib, maka umroh pun juga hukumnya wajib. Alhamdulillah, ini salah satu dalil, atau kita sudah tahu sedikit banyak tentang dalil atau hukum daripada orang melakukan ibadah umroh ini. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa ada taklif, ada syariat yang mensyariatkan bahwa umrah itu wajib, maka mudah-mudahan kita sekalian sebagai hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah umrah juga ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Juga ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Aisyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanyakan apakah seorang perempuan itu, apakah ada bagi seorang perempuan untuk jihad ya Rasulullah? Apakah perempuan itu ada jihadnya? Apa kata baginda Rasulullah SAW? Ada, jihad seorang perempuan itu ada. Cuman jihad seorang perempuan itu tidak berperang, melainkan melakukan ibadah haji juga umrah. Ini salah satu dalil juga yang mendukung dari dalil daripada Al-Quran. Ini dalil bahwa seorang perempuan ini jihadnya seorang perempuan yaitu melakukan ibadah haji juga umrah. Jadi kata ulama, ketika seorang perempuan ini diperintahkan untuk melakukan ibadah haji,
Ulama mengatakan ketika seorang perempuan ada taklif untuk melakukan ibadah haji, maka farrijala aula, maka seorang laki-laki itu lebih utama dari seorang perempuan, seperti itu teman-teman. Jadi ini jelas ada dalil kewajiban umroh maupun haji teman-teman. Jadi sekali lagi umroh itu wajib. Nah, ketika kita mempunyai kemampuan untuk melakukan ibadah umroh atau ibadah haji, maka kita ini harus melakukan teman-teman. Maka mazhab Syafi'i, Imamun Syafi'i mengatakan ketika kita sudah mampu untuk melakukan ibadah umroh tentunya, kita ini diwajibkan, pendapat beliau, alat tarohi. Alat tarohi itu wajib cuman tidak disegerakan. Wajib cuman tidak disegerakan. Beda, ada ulama yang mengatakan wajibun alal faur, wajib disegerakan. Cuman ashabus Syafi'i enggak. Pendapat madhab Syafi'i tidak mewajibkan secara langsung, melainkan alat tarohi masih bisa dipending seperti itu, masih bisa ditunda selama kita ada kemampuan, masih bisa ditunda teman-teman. Entah kalau memang ada kesibukan, entah memang kalau ada hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan, maka mungkin umroh di bulan-bulan yang akan datang, umroh yang di tahun yang akan datang. Jadi ini syariat tidak mewajibkan alal faur, melainkan syariat mewajibkan ini santai-santai saja. Yang penting kita mempunyai hukum taklif untuk melakukan ibadah umroh, juga melakukan ibadah haji, seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya doakan dari tanah suci Makkahul Mukarramah ini, teman-teman sekalian, khususnya subscriber dan umumnya yang teman-teman yang melihat video ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala disegerakan untuk melakukan ibadah umroh, juga melakukan ibadah haji. Apa balasannya? Luar biasa teman-teman. Balasan orang-orang melakukan ibadah umroh luar biasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umroh ini yanfiyanil faqr wal azab. Yanfiyanil faqr wal dzunub, maksudnya orang yang melakukan ibadah umroh juga melakukan ibadah haji, maka menghapus akan kefakiran, menghapus akan dosa-dosa. Jadi bukan cuma kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dihapus ketika kita melakukan ibadah umroh atau melakukan ibadah haji, melainkan hadis mengatakan yanfiyanil faqr, menghapus kefakiran. Menghapus kefakiran. Dan tidak cuman kefakiran saja, melainkan yanfiyanul dzunub, dan menghapus dosa-dosa kita. Jadi harapan yang paling besar, di samping kita menggugurkan taklif kita sebagai orang yang kena taklif melakukan ibadah umroh juga haji, setidaknya kita harus berusaha seperti bagaimana caranya ketika kita sudah melakukan ibadah umroh juga melakukan ibadah haji, dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dihapuskan, seperti itu. Maka banyak fadilah yang luar biasa, diantaranya seperti itu, diantaranya menghapus dosa dan menghapus kefakiran. Maka banyak teman-teman orang-orang yang sudah melakukan ibadah umroh, orang-orang yang sudah melakukan ibadah haji, berkah hidupnya, berkah hartanya, berkah keluarganya. Karena apa? Karena barokah daripada melakukan ibadah umroh dan juga melakukan ibadah haji, seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dipanggil untuk melakukan ibadah haji juga umroh pada tahun ini atau pada tahun yang akan datang. Kiranya cukup dari kami teman-teman. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.